Oke, dari yang pertama, tarik komputer dah dulu. Ya, komputer itu VPCS. Sabar. Belum router, belum. Sabar. Ya, saya tahu kalian sangat tidak sabaran gitu ya. Untuk segera masuk ke mikrotik. Sabar. Kita komputer aja dulu. Ada VPCS? VPCS bisa kamu klik kanan lalu klik konsol. Wah, harus di start dulu. Startnya yang hijau di atas, segitiga hijau ya. Lalu klik kanan konsol. Nanti munculnya kayak gini. Ya, lalu perintah untuk kita biasanya nambahin IP ya. Ya, perintah nambahin IP-nya adalah kayak gini aja. IP, berapa IP-nya? Contoh ya. Contoh IP 100/100/24 langsung sama gateway-nya. Gitu. Ya, IP slash berapa gateway. Ya, contoh. Jadi memasukkan IP di VPCS, gini caranya. Jadi diketik IP-nya berapa, subnetnya berapa, lalu ini gateway-nya. Gateway itu maksudnya kalau VPCS ini mau melihat dunia luar, dia lewat mana? Ya, benar-benar gerbang gateway. Gateway ini nanti bisa router yang paling dekat sama dia atau mikrotik yang paling dekat sama dia, itu gateway. Ya, jadi dia pasti terhubung ke mikrotik, terhubung ke router, nah itulah yang dinamakan gateway. Lalu kita akan coba-coba mainan pakai switch. Tarik switch. Nah, tarik switch. Ya. Coba mainan taruh switch. Nah, switch ya. Jadi di sini simple, tidak kayak di paket tracer yang switchnya itu switch jualan gitu ya. Ya, 3 port, 4 port lain bentuknya, 5 port lain, 8 port lain, yang ini lain, yang itu lain. Kalau di sini switchnya satu, ya switch ini bisa kamu custom. Cukup klik 2 kali aja. Nah, klik 2 kali switchnya, di situ kamu bisa mainan port. Kamu mau bikin itu switch berapa port? Bisa ganti angkanya di situ. Ya. Mau bikin switch yang kecil, bikin switch monster bisa di situ. Oke, sekarang saya sudah punya switch dan 2 VPCS. Ya. Sekarang saya mau coba pakai kabel. Nah, kabel di sini juga simple, tidak kayak di paket tracer yang beda-beda banyak. Kita disuruh milih, bingung sendiri ya. Kalau di sini tinggal klik yang ini, kabel, lalu tinggal klik aja. Ini colok Ethernet 0 ke PC ini, colok Ethernet 1 ke PC ini. Jadi dah. Ya. Di sini kita dimanja, tidak perlu mikirin kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, macam-macam. Ya, di sini main colok aja. Ya, nanti kalau kamu sudah benar, dia akan muncul otomatis warna hijau. Kayak gini. Ya. Lalu coba masukkan IP yang satu keluarga. Ya, kamu pasti udah tahu lah. Ya, kedua komputer ya. Jadi coba masukkan IP yang satu keluarga, pasti sudah tahu. Berapa aja ya, yang penting satu keluarga. Oke ya. Nanti kalau sudah dia bisa ngeping otomatis tanpa perlu setting apa-apa lagi. Jadi cuma ngandelin input IP aja. Itu kan switch ya, switch otomatis connect. Tidak perlu banyak settingan. Kalau saya masukkan PC 1 itu 100, PC 2 saya masukkan 150. Kalian bebas ya, yang penting satu keluarga. Nah, lalu ping satu sama lain. Ngeping sudah? Ping dah, mantap. Nah, fitur lain dulu sebelum main-main ke makhluk yang lain ya. Kita kalau saya itu suka lagi satu yang namanya custom console. Jadi klik kanan bisa custom console, lalu kamu bisa ganti pakai terminal yang mungkin lain.
custom console. Ya, jadi ada banyak terminal yang bisa dicoba. Berikutnya kita akan main dengan yang paling ditunggu-tunggu ya. Sobat Mikrotik ya. Bagi yang belum ada bisa klik new template. New template, install on server recommend. Ya. Pilih yang recommend, yang paling atas ini yang recommend. Klik new template dulu. New template. Lalu install yang di atas recommend. Lalu kamu pilihnya router. Router pilih Mikrotik CHR. Ya. Pilih install. Lalu yang paling bawah lokal komputer. Lokal komputer, Kemu di next saja. Sampai di ini appliance. Sampai di appliance-nya. Ya. Ya, lalu saya menyarankan untuk pakai Mikrotik versi bukan versi 7. Kamu cari 642 atau 646. Ya. Karena yang versi 7 itu versi baru dan banyak menunya yang pindah. Ya. Banyak menunya yang pindah. Beda. Kita pakai yang ini dulu. Ya, jadi semuanya silakan menginstal versi 642 atau 646. Nanti jadinya bisa ditaruh kayak punya saya ini, 64291. Ya, mungkin sedikit berbeda cara nginstalnya ya. Ya, karena saya pakai Linux, kamu pakai Windows. Kalau di Linux gampang ya, nggak ada errornya, ini nggak ada merah-merahnya dari tadi ya. Mau di run stop, nggak ada merah-merahnya, mana-mana aja. Dan saya tidak pakai VirtualBox ya, itu juga nggak ngertinya ya. Maksudnya nggak ada VM-nya, ini nggak ada. Kemu saya juga isinya 2 Mikrotik aja. Jadi yang bisa saya sarankan sementara adalah Mikrotiknya di Kemu VM, lalu pakai versi, karena saya udah install yang 7 ya, saya punya yang 7. Nih, Mikrotik 7 saya. Cara settingnya beda nanti untuk routing. Pak, Ya. udah nggak ada yang 642, Pak, 648. Download di Google. Ya. Kalau websitenya ini memang nggak ada, kamu harus manual cari nama filenya. Contoh nih, CHR 64, sebentar, coba saya copy. Saya rename sambil namanya ya. Kalau di Google masih ada. Dia cuma nggak tampil aja ya, tapi masih disimpan sama Mikrotik. Bentar ya, nih internetnya mode bertapa nih. Nah. Ya, jadi nama filenya yang diketik di Google, image-nya, kamu akan dikasih web arsip dari website Mikrotik. Masuk ke arsipnya, ini modelnya lewat pintu belakang gitu. Jadi kalau bukanya lewat pintu belakang ini mau, nah ini. Ya. All current and historical release, masuk ke zaman prasejarah ya. Nah, ini. Jadi di sini ada sampai 645. Jadi masuknya mikrotik.com, download arsip. Nih, linknya saya lihat. Berarti linknya di sini. Nah, ini. Ya, downloadnya di sini. Boleh juga install yang versi 7 biar kamu nanti tahu di mana tantangannya. Nih, Mikrotik 7 saya punya, Mikrotik 642 saya ada. Kayak gitu. Ya, jadi versi Kemu, versi GNS3, versi router, versi Windows itu ngaruh semua. Jadi dia memang harus berada di satu garis lurus ya. Karena dia sensitif banget sama versi. Nanti indikator berhasilnya kamu install Mikrotik adalah bisa muncul konsol yang gede itu. Maksudnya yang ada teks Mikrotik gede itu.
temannya beberapa udah ada ya. Nanti bisa tanya juga ke temannya. Nah, yang ini. Nah ini, ya muncul admin password kosong itu enter muncul yang ini. Ya, lalu saran saya, ternyata kita hari ini belum bisa langsung praktik karena banyak yang belum ready. Ya, coba cari terminal yang bisa copy paste. Ya, kalau di Linux gampang aja, terminalnya auto copy paste. Nih, ada fitur paste-nya. Kalau kamu pakai terminal bawaannya, bukan custom console maksud saya, tinggal klik kanan console itu nggak bisa paste. Jadi nanti kita ngetik banyak, mau nggak mau kamu ngetik. Ya, teman yang lain mungkin bisa copy paste. Nggak apa-apa ketik, Pak. Dan juga micro T itu hyper super sensitif ya. Maksudnya adalah beda spasi aja udah nggak mau gitu ya. Huruf besar kecil ngaruh gitu ya. Ya, jadi silakan diusahakan, tanda kutip ya, diusahakan di kelompoknya dulu, fokus ya di kelompoknya, biar ada yang bisa dipakai. Ya, kamu sudah ada. Ya, lalu walaupun ini berkelompok, tetap maksudnya individualis ya. Maksudnya kelompok itu hanya untuk belajar bareng. Ya, nanti kalau ada saya ngambil nilai bukan ngambil nilai kelompok, tapi tetap individu. Ya, kelompoknya hanya fasilitas belajar bersama. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti saya ambil nilai akan tetap individu. Kayak begitu kira-kira. Mana ini saya? Ya, lalu hari ini sebenarnya saya mau sharing tentang static routing, tapi static, udah dinamik ya. Ini PPT-nya udah ada, nanti saya share ke Elsa, bisa dicoba-coba. Ya, jadi saya tetap materi dulu. Ya, saya jelaskan teorinya hari ini. Nanti kamu silakan praktekkan di rumah, minggu depan kita ujian. Wah, mantap. Langsung ngegas. Ya, minggu depan kita kuis ya. Ya, kuis. Tiba-tiba kuis. Ya, serius. Walaupun penyampaiannya mukanya guyon gitu ya. Eksekusinya serius. Puja cengar-cengir ya. Baru masuk, teman kelompok anak punya. Minggu depan kuis. Seminar apa kabar Puja? Dibantai, Pak. Seminar belum? Dibantai. Berarti kalau ada kabar dibantai itu berarti sudah ada pergerakan gitu ya. Ya, kalau justru seminar gimana kabarnya? Belum Pak, berarti masih tidur di rumah. Kalau jawabannya udah kayak Puja, dibantai Pak, berarti itu udah kakinya udah bergerak ke kampus ya. Ya. Revisi total. Siapa pembimbingnya? Pak Udo. Pembimbing 2? Pak Dewo Yanto. Boleh saya jadi penguji? Jangan request dong, Pak. Hah? Jangan request dong. Kan bisa saya request. Kan prodi yang ngatur. Ya, ada orang dalam.
Makanya saya nanya, peming satu, peming dua nggak ada saya kan berarti ada kursi penguji. Kok banyak isi request penguji Pak? Berarti Pak Gung Eka nguji ya? Kayaknya. Cocok ya? Kayaknya. Boleh request sama saya kalau mau ya. Oh, kalau ketawa berarti boleh nggak? Tidak menolak dia. Saya bisa ikut skenario-nya gimana Pak? Oh gitu. Jangan dibuat. Ya nanti saya tetap random ya. Random misalnya semua nama dosen, penguji. Cuma namanya Pak Gung Eka semua. Divalut jadi. Random tapi Pak Gung Eka 1 sampai 10 ya. Pernah tidur selama bulan. Bestinya Pujat. Ya, jadi saya kilas balik dulu. Nah, kalau di statik itu temannya sudah ada 2, coba saya lihat, dan itu sudah berhasil, bahkan yang 3 ya. Yang triangle udah bisa, luar biasa. Ya, udah triangle. Kalau statik itu kuncinya adalah kamu naruh destination address. Kok kesini? Ini. Ya, kamu naruh destination address, gateway lewat mana, router yang dituju untuk mencapai ini lewat mana gitu ya. Ya. Add address ether 2 ini alamat IP-nya, colokan maksudnya ya. Jadi ada 3 colokan di mikrotik, colokan 2 ini IP-nya, colokan 3 ini IP-nya. Nah, colokan itu kalau mau buka 192.168 lewat sini gitu maksudnya. Ya. Rute, jalur, add tambah DST address, destination address, address tujuan. Address tujuannya ini ya, jadi paket kalau mau akses ini gerbangnya ini gitu sebenarnya bahasanya. Ya, artinya gitu aja. Lalu ini untuk internet ya, jadi Ether 1 itu adalah colokan ke IndiHome, Biznet segala macam. Kayak gitu nanti realitanya. Ya, jadi bayangannya Ether 2, Ether 3 itu ke jaringan dengan IP sekian. Ya, Ether 1 itu adalah internet. Jadi ke modem. Nah, agar nanti jaringannya semuanya bisa internetan, ini codingannya, bukan coding ya, konfigurasinya. Itu yang kita lakukan di statik ya, dan temanmu sudah oke. Lalu ini PR-nya juga udah terselesaikan ya. Temanmu hebat ya, saya curiga dia pegawai IndiHome. Oh mantan, luar biasa. Ya, lalu PPT ini udah ada di Elsa juga, jadi bisa diobrok-obrok itu ya, dicoba-coba, pasti mau. Yang ini 3 ini juga udah ada di temanmu, tinggal beliin dia nasi beguling pasti dikirimin ya. Ya. Mbak Ide file sini gitu. Ya. Apa cangman gitu. Ya. Bagi yang sudah selesai tadi 2 orang itu ya, saya lihat 2 orang itu kalau ada teman yang minta nasi beguling dulu ya. Ya. Dengan terselesaikannya tugas ini static routing tidak ada masalah. Ya. Cuma muncul masalah baru adalah kalau kabelnya dipotong dia error. Ya. Kabelnya dipotong dia error, oleh karena itu lahirlah dynamic routing. Nah, ini dynamic routing. Saya coba dulu ya, custom console saya buka di terminal. Nah, ini PC 1. Tunggu sebentar. PC 2 custom console. Terminal oke juga. Nah, ini IP-nya adalah 172.16.1/16.172.16.1.1 gateway. Not same subnet sebentar. Oh, sorry. 1 titik. Kok bilang not same subnet ya? PC 1 IP address waduh, tunggu bentar. Saya stop dulu. Kenapa kadang kayak gitu? Karena terminalnya terminal luar. Terminalnya milih. IP 172, ini PC 1 ya. 16
1.100/16 172.16 1.1. Nah, mau ya. Nah, padahal perintahnya sama. Memang biasa gitu ya GNS 3 ya. Susah dimengerti ya. Ada lanjutannya. Nah, ini PC 2 IP 192.168, saya pakai 1.100, lalu /24 192.168 1.1. Bisa? Ya. Nah, topologinya kayak gini. Semoga kelihatan ya. Jadi ini satu connect ke seolah-olah ini internet ya, provider, colok, mikrotik, lalu ada 3 triangle ya. Lalu ini 172 ini kelas B, ini kelas C, di sini udah otomatis beda alam ya. Bur loko, swah loko gitu ya. Lalu ini backbone ya. Nah, sekarang saya coba ping dulu. Jadi ini sudah saya setting dengan dynamic routing. Ini 172 berarti saya ping 1.100 192. 1.100. Waduh. Destination network unreachable. Ping lagi. Enggak mau. Ini berarti ngeping ping 172. 16. Mau juga. Berarti dia masih nyangkut. Ping 192.168. Ngeping routernya dulu. Ping routernya mau. Ping colokan yang lain. Ya, dipancing dulu. Dulu. Nah, dia keluarnya nggak mau ya. Curiga nih settingan mikrotiknya ke reset. Oke, kalau gitu kita mulai dari nol aja. Ya, nyeting ulang ya. Nah, sekalian saya jelasin tentang dynamic routing. Nah, jadi dynamic routing, rutenya ditentukan oleh rute tujuan, jalurnya dapat berubah. Ya, jalur dapat berubah itu kabel dicabut masih bisa connect. Ya, kabel dicabut masih bisa connect, memungkinkan sebanyak mungkin rute yang ada agar tetap valid. Kayak gitu dynamic routing. Nah, analoginya kayak gini. Ya, jadi dia bisa lewat mana aja, mati satu masih bisa lewat yang lain. Ya, jadi yang awalnya mungkin diarahkan ke sini karena ini yang paling cepat, mati satu dia bisa lewat ke bawahnya. Itu dynamic routing. Nah, inilah routing yang dipakai kalau dia provider segala macam di jalanan gitu-gitu ya, di dynamic routing. Jadi kalau satu putus harapannya tidak gangguan. Realitanya putus nggak putus gangguan gitu ya. Nah, routing dynamic itu make protokol, maksudnya udah make settingan yang sudah ada. Kita tinggal menerapkan atau melanjutkan settingan itu. Ya, protokolnya ada banyak, ya 3 diantaranya ada yang namanya RIP, ada BGP, yang terakhir OSPF. Yang mau saya contohkan sekarang adalah OSPF, ya, yang harusnya paling simpel. Ya, lalu yang BGP itu sesuai namanya Border Gateway Protocol. BGP itu yang dipakai lintas negara. Nah, gambarnya seram-seram ya. Ya, jadi kalau BGP itu biasanya dipakai misalnya Indonesia sama Singapura sebelahan. Indonesia sama Malaysia. Ya, jadi ada router antar negara itu pakai BGP. OSPF di dalamnya yang kecil-kecil. Kabupaten itu OSPF. Lalu mana slide-nya balik lagi. Nah, jadi OSPF itu kira-kira kayak gini. Ya, jadi dia main area. Ya, jadi router ini punya area belakangnya, router ini di belakangnya punya jaringan, yaitu ada areanya sendiri. Lalu router ketemu router juga ada nama area, biasanya disebut dengan area 0 atau backbone area. Ya, jadi router-router ini cara kerjanya adalah saling membroadcast, saling ngasih tahu. Di belakangku ada apa, di belakangku ada apa, di belakangku ada internet gitu ya. Oh, kamu kalau mau ngakses internet lewat saya gitu ya.
Nah, itu di broadcast setiap beberapa detik sekali. Jadi kalau kabelnya putus, nanti informasinya akan saling update, gitu maksudnya. Ya, jadi di awal settingan kita akan bikin ini connect siapa seperti biasa, lalu ngasih tahu di belakangmu ada ini, di belakangmu ada ini, di belakangmu ada ini, lalu jalankan OSPF. Ya, lalu dia akan selalu membroadcast setiap beberapa detik sekali. Setiap beberapa detik sekali. Nanti ketika ada kabel yang putus, nanti dia akan saling mengupdate broadcast itu. Kalau masih ada jalur lain, maka dia akan lewat situ. Kayak gitu sebenarnya cara kerjanya. Jadi setiap saling membroadcast, saling mengirimkan informasi antar router, itu setiap beberapa detik sekali. Nah, ini topologi yang saya pakai di GNS 3 yang paling simpel, hanya dua komputer dengan dua jaringan yang berbeda. Ya, lalu kenapa bikinnya segitiga, enggak dua kayak kemarin? Agar bisa menggambarkan kabel putusnya. Ya, jadi ada 3 pilihan kabel yang bisa kita copot, lalu coba pingnya lagi, masih bisa apa enggak. Ya, makanya perlu minimal 3 router mikrotik. 3 router mikrotik. Ya, nanti UAS kayaknya kita mikrotik beneran aja ya. Jadi belajarnya simulasi dulu. Sama ya, maksudnya apa yang kamu lihat di GNS 3 itu di mikrotik beneran gitu juga. Tampilan konsolnya tuh persis juga, kecuali kamu Winbox user. Sukanya pakai GUI. Nah, sebentar. Berikutnya ke satu persatu settingannya. Nanti bisa dicoba. Topologi biasa ya. Jadi semua sudah bisa baca topologi. Ada 3 mikrotik. Maksudnya adalah kabel mana dicolok kemana. Ya. Mikrotik Ether 1 dicolok ke mikrotik 3 Ether 1. Itu maksudnya. Jadi mikrotik Ether 1 yang ini, kabel yang ini dicolok ke mikrotik 3 Ether 1. Maksudnya gitu. Jadi selain mempersiapkan atau membuat gambar ini, kita juga perlu bikin topologi kayak gini. Ya, karena kalau ngelihat gambar ini aja, lalu teksnya dihilangkan, akan bingung kabel mana colok kemana. Ya, makanya selain bikin kayak gini, juga perlu bikin yang kayak gini. Jadi untuk mempermudah. Ya, mikrotik 2 dan mikrotik 3 itu punya jaringan. Ya, jaringan LAN dengan IP yang sekian, kelas B, kelas C. Ya, lalu ketiganya mikrotik 1 itu terhubung internet, modem, provider, IndiHome, Bisnet segala macam. Lalu mereka connect segitiga. Ya, sebenarnya triangle itu nggak ada bahasanya. Itu saya aja yang nyebut dari tadi. Ya, biar gampang aja. Biar keren juga ya. Ya, nah kita akan coba. Jadi saya akan coba ulang ya, berhubung ini nggak bisa ngeping, error nggak tahu di mana, ya sudah diulang aja. Ya, kalian jadi saksi ya. Tutorialnya beneran apa enggak? Mulai dari router 1, saya nyalain dulu ya. Router 1 custom console pakai terminal Linux biar bisa copy paste. Udah masuk. Lalu router 2 yang ini mikrotik 2 custom console terminal oke. Kok ini dah. Ya. Lalu ketiga custom console terminal lagi. Sip. Saya udah punya 3 mikrotik. Ya, 3 mikrotik siap gini. Siap obok-obok. PC juga, PC-nya udah punya IP. Ya. Semoga aman. Lalu karena ini nggak tahu kondisinya sudah isi apa belum, saya akan mode hardcore reset. Reset mikrotik tanpa colok-colok karena ini bukan hardware. Pakai sistem reset configuration no default yes. Mantra saktinya itu. Ya. Saya kopasin. Jadi reset mikrotik tanpa pakai katik sapu. Kamu kan biasanya pakai pulpen gitu ya. Nah, kalau kamu bisa masuk, lalu pengen ngeriset biar nggak nyolok-nyolok, mungkin mikrotiknya jauh ya di atas plafon gitu ya. Kan nggak mungkin kamu naik ke plafon orang cuma untuk ngeriset. Ketik ini di
di konsolnya. Jadi tinggal di enter aja. Reset anyway, tekan Y. Reset ya. Ya. Reset. Langsung ini reset juga. Reset sistem. Bukan sistem ya, reset. Apa tadi kok lupa? Nah, sistem reset. Reset config ya. No default, yes. Oke. System reset configuration no default, yes. Biasakan ngetiknya nanti pakai tab. Ya, ngetik dikit tab gitu ya. Jangan ngetik semuanya biar menghindari. Nah, ini udah selesai restart, kita bisa login lagi. Nah, titik 3 juga udah. Mungkin ada yang bedanya. Di sini aja udah kelihatan. Ini Mikrotik 6 apa 7. Kalau di Mikrotik 7 kamu diminta ganti password. Iya, Pak. Mikrotik 6 enggak minta itu. Ya, baru pintu gerbang aja udah beda. Mikrotik 7 kamu kan diminta ganti password. Makanya tadi ada beberapa mahasiswa yang ganti password. Itu Mikrotik 7 dah itu. Ya, lalu saya akan hidup mudah, copy paste ya, copy paste enjoy user ya, copy paste enjoyer. Ya, zaman sekarang ya, copy pas gini tulisannya, paste enjoyer. Nah, hashtag bos. Nah, ya, copy paste 2 dulu dah. Ya, bisa 2 kayak gini. Ya, jadi kalau simulasi itu kita bisa agak campah dikit. Masukin 2 baris langsung dieksekusi. Ya, kedua barisnya. Langsung ke enter. Jadi ini perintah untuk memasukkan alamat IP ke masing-masing colokan. Jadi Mikrotiknya sudah terpasang, sudah kayak gini. Dia punya 3 colokan Mikrotik 1. Ya, Mikrotik 1 kan punya 3 colokan nih. Ya. Ether 1 10 10 11, Ether 2 10 10 15, Ether 3-nya DHCP aja. Nerima berapapun IP-nya gitu. Ya, ini IndiHome, Bisnet, apapun yang sering gangguan. Ya, kita fokus ke Mikrotik 1 aja dulu. Fokus ke 1 aja. Ya. Jadi config pertama input IP address. Itu caranya yang tadi. Ya, copy paste enjoyer. Nah, untuk DHCP yang ini ya. Kamu tinggal pakai aja. Ya, sama Pak Andika hidup mudah ya. Nanti hujan hidup sulit. Lalu kita setting firewall, action masquerade. Pegawai Telkom udah biasa. Oh sorry, ini nggak bisa di ada enternya di slide saya. Enter 3 action masquerade. Nah, ya, ini maksudnya source NAT itu adalah berapapun IP-nya akan dibungkus. Ya, jadi Mikrotik itu memfasilitasi untuk membungkus berapapun alamat IP setelah ini agar tetap bisa koneksi dengan internetnya. Jadi dia menerjemahkan, Network Address Translator, NAT. Menerjemahkan. Simpelnya kayak gitu. Router 1 beres. Kita pindah ke router 2. Router 2 itu yang bawah. Sabar ya, internetnya mode satwam nih, harus sabar. Tapi sticky nih. Sinyalnya 1 ya. Ya, nggak bisa zoom ya. Mode Mikrotik 2 itu yang ini, kecolok 3. Ya, tidak ada internet di sini, ketiganya pakai IP address sehingga ketiganya adalah input IP. Saya kopas saja biar cepat. Ya. Tapi kalau kamu di dunia nyata pakai Mikrotik beneran nggak bisa kayak gini ya. Pindah Mikrotik 2 sebelahnya. Copy paste bos. Nah.
Ya. Router 2 beres, masuk ke mikrotik 3. Mikrotik 3 juga sama, IP doang. Ya, masuk IP doang. Masuk sini. Ketiga sebelahnya. Copy paste lagi, Bos. Nah. Beres setting IP. Ya. Beres setting IP berarti semua sudah berisi IP address. Ya, sudah berisi IP address cuma tidak saling kenal, nggak saling ngomong. Ya, nggak saling ngomong karena IP-nya beda-beda kelas. Nah, dia nggak saling ngomong. Kecuali dari mikrotik 1 ngeping ke mikrotik 2 IP yang sebelahan. Itu bisa. Coba ya. Mikrotik 1 dia punya 10.10.15. Ya. Mikrotik 2 punya 10.10.16. Coba dari 1 kita ngeping 10.10.16. Bisa. Ya. Di 2 kita punya 2 dan 3 connect pakai apa? Di 2 kita punya 10.10.19, di 3 kita punya 10.10.110. Dari 2 kita bisa ngeping 10.10.110. Nah, jadi dia baru connect yang memang tetangganya dia aja. Dia nggak tahu dunia luar. Ya. Jadi triangle, aslinya nggak ada ya, segitiga ya. Segitiga ini udah bisa satu arah, ini ke sini, 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 gitu ya. Udah kayak gitu, karena kebetulan IP-nya sebelahan. Itu setting IP. Tahap pertama adalah setting IP. Nah, berikutnya kita akan masuk ke OSPF. Nah, OSPF itu nanti ngakses menu routing. Jadi ada menu routing, kalau kamu lewat Winbox itu ada menu routing. Ya, ini pun bisa di copy paste langsung gablek segini 5. Kalau mau cepat. Ya, cuma saya tidak akan gablek 5. Ya, jadi selangkah demi selangkah sekalian jelasin. Semoga internetnya bersahabat. Ya, mode biksu nih. Memerlukan kesabaran. Ya. Jadi yang pertama mikrotik 1. Ya. OSPF itu kita harus bikin router ID. Router ID itu ngasih nama ke routernya. Ya, ngasih nama ke mikrotiknya, router ID. Biar mudah kita samakan dengan IP address-nya. Ya, saya kasih nama router ID itu satunya adalah 10.10.11, router ID 2 10.10.16, router ID 3 10.10.12. Ya. Saya ambil nama IP address-nya atau salah satu IP address-nya. Lalu numbers ini area. Area itu yang mana? Yang tadi. Area. Ya. Jadi kalau nyetingnya di sekitar sini numbers-nya adalah 0. Kalau nyeting OSPF di sini number 1, kalau di sini nyeting OSPF number 2. Ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi numbers itu adalah area. Nah, karena kita masih kecil, maksudnya masih yang ini, nah maka ini adalah area 0. Jadi ketiga mikrotik ini akan memakai numbers yang sama, router ID-nya beda. Nah, masuk sini, nyontek dikit. Nah, ini ya routing OSPF instance set name default router ID 10.10.11 number 0. Jadi ya. Lalu di enable, tadi kita sudah bikin settingannya. Ya biasanya kalau di Winbox itu kan bikin settingan dulu baru klik enable kan gitu ya. Nah, di sini klik enable itu routing OSPF instance enable number 0. Ya. Nah, berikutnya kita sudah punya router ID dan numbers. Langkah berikutnya adalah ngasih tahu. Ya, ngasih tahu backbone. Backbone itu di belakangmu ada siapa, di dekatmu ada siapa. Itu SPF. Ya. Kalau kita lihat di gambarnya, ya, backbone dari
mikrotik 1 itu adalah di belakangnya ada internet, ya. Di ether 1 ada 11, di ether 2 ada 15. Ya. Kita harus ngasih tahu si OSPF IP-nya. Ya, di belakangnya dia atau yang connect sama dia itu siapa. Jadi yang kita kasih tahu adalah digit sebelumnya. Kalau di sini kita pakai 1.1 dan 1.5, maka di USPF kita masukkan 1.0 dan 1.4. Nah, mulai semutan otakmu ya. Saya kopas saja ya area backbone. Lalu lagi satu adalah 1.4. Terakhir ngeprint untuk ngecek. Ya. Berarti kalau sudah muncul print ini bisa di print, ini tabel routing ya konfigurasinya. Ya, berarti kita sudah selesai atau sudah cukup sementara untuk router 1 sampai di routing USPF instance print. Itu USPF router 1. Router 2 sama ya. Jadi router 2 kita kasih router ID, numbersnya masih 0, kasih area 0, kasih tahu di belakangnya ada siapa. Ya, ingat 1 digit di sebelumnya. Sama, saya kopas saja biar cepat. Kita masuk router 2. Jadi mikrotik 3 terakhir sama juga, bedanya router ID, bedanya adalah router ID dan networknya. Ya, yang nempel di dia ada siapa, itu maksudnya. Ya, OSPF. Yang nempel di dia ada siapa. Ingat alamat IP sebelumnya. Masuk router 3, beres. Nah, ada 3 konfigurasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek. Untuk mengecek apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah kita setting tadi. Interface print, routing USPF interface print. Ya. Ini untuk mengecek ya, apakah ketiga interface ether 1, ether 2, ether 3 itu sudah aktif broadcast. Sini bisa kalian lihat. Ya. Sekarang ketiga ether, ketiga colokan dari mikrotik itu sudah membroadcast, sudah mulai kerja. Ya, sudah mulai kerja. Ini bisa dicoba juga di mikrotik 2. Routing nih. USPF interface print sama, routing USPF interface print juga sama. Ya. Di sini cuma ada 2 karena yang belakang nggak kita setting tadi. Ya. Kenapa di mikrotik 1 cuma ada 2? Karena yang internet kita nggak kasih tahu backbone. Ya. Yang terhubung ke awan tadi kita nggak tambahkan di backbone. Artinya apa? Artinya mikrotik 1 nggak tahu kalau ada 1 colokan lagi sama dia. Ya. Sehingga colokan itu nggak aktif di sini. Mau diaktifkan juga bisa, nggak masalah. Nanti yang terjadi adalah komputernya nggak bisa internetan karena nggak tahu jalan ke situ. Ya, komputernya nggak bisa internetan karena nggak tahu jalan ke situ. Nah, itu belakangan aja. Kita tinggal dulu. Neighbor print, ya, ada berikutnya ada routing USPF neighbor print. Ya, neighbor print akan ngasih tahu mikrotik 1 tetangganya siapa. Ya. Ada 2 tetangga dari mikrotik 1, yang router ID-nya 1.2 dan router ID-nya 1.6. Router ID 1.2, router ID 1.6 adalah mikrotik 2 dan mikrotik 3 yang tadi kita setting. Ya, jadi kalau di mikrotik 2, routing USPF galak banget nih. Neighbor print. Ya, akan muncul 2 tetangga. Ya, jadi kita bisa ngecek di mikrotik itu tetangganya yang mana. Routing USPF neighbor print juga sama. Ya, muncul tetangga.
Jadi sudah kira-kira sudah benar settingan kita. Jadi satu mikrotik punya 2 tetangga. Tiap mikrotik punya 2 tetangga. Ya, ngecek tetangganya pakai router ID. Router ID-nya yang tadi kita masukin. Router ID itu yang ini. Jadi satu mikrotik sudah punya 2 tetangga dan dia sudah saling lihat sekarang. Ya, saling lihat. Terakhir nyeting PC. PC-nya sudah tadi? Ya. Coba sekarang kita langkah terakhir, langkah yang paling mendebarkan, nyoba ngeping. Ping 192 di sini berarti 1.100. Wassalam connect. Ya. PC 2 ke PC 1, ping 172. 72 16 1 100 ya. Connect. Ya. Jadi PC 2 itu adalah yang ini 192, PC 1 172. PC 2 ngeping ke 172 atas ke bawah. PC 1 ngeping ke 192 bawah ke atas. Ya. Bagian menariknya adalah bagian yang paling saya suka sekarang, yaitu sekarang kabelnya saya copot. Jadi. Dah, jelas. Kabelnya copot. Ya. Lalu tadi kita belajar atau tadi kita lihat kalau kita punya coding untuk ngecek tetangga. Benar ya? Ya. Berarti sekarang harusnya mikrotik 1 punya 2 tetangga. Mikrotik 2 dan mikrotik 3 hanya punya 1 tetangga. Ya, 1 tetangga pakai neighbor kan. Routing OSPF neighbor print. Ini router 1. Router 1 masih 2 tetangga. Kita coba yang ini. Pinter nggak dia? Pinter ya? Pinter dia. Tetangganya yang awalnya 2. Ya. Awalnya 2 jadi 1. Ya. Yang hilang itu 1.2. 1.2 itu router 3. Berarti dia tahu ini dan ini putus. Kita coba router 3, neighbor print. 1.1 router 1. Router 2 kan 1.6. Nih, 1.6-nya hilang. Berarti dia sudah sadar jembatan ini nggak ada. Ya. Routernya sudah sadar, kita panggil PC-nya. PC-nya masih bisa ngeping. Perhatikan time-nya. Rata-rata nambah. Jadi yang awalnya 2, 1, 2, 3, 3. Jadi 4, 4, 4, 2, 1. Ya, ini bahkan 7 detik. Pengen yang lebih gila, kita cabut kabel yang lain. Nah, ya kabelnya putus. Sekarang saya mikrotik 1. Harusnya dia punya 1 tetangga aja. Loh, kok masih 2? Apa yang terjadi pada mikrotik 1? Mabuk ya? Mabuk. Ya, tunggu dulu. Kita coba ke yang ini. Kita ke mikrotik 2. Mikrotik 2 punya 2 tetangga, betul ya? Dia sudah update ya. Dia sudah bangun dari tidur, sadar diri nih, pas respon mikrotik 2. Mikrotik 3 sekarang punya masih 1 tetangga. Tuh. Nah, oke, berarti 1 dan 3 masih cuci muka. Nah, udah ya. Karena dia memang perlu waktu untuk broadcast. Itu SPF. Jadi dia memang pakai waktu. Jadi ketika kita cabut kabelnya, nggak langsung detik itu dia langsung tahu. Ya, jadi perlu waktu beberapa detik untuk ngupdate. 1 sudah update, nah 3 juga sudah selesai. Kita kembali ping. Mau guys, seperti biasa ya.
Dan harusnya kalau kabel yang terakhir dicopot ya mau-mau aja. Pak, kalau ketiganya dicopot mau enggak? Ya, itu sampai kapan juga enggak mau ya. Ya, itu OSPF. Salah satu protokol dynamic routing. Ya, itu SPF. Nah, ini contohnya. Jadi internetnya udah bertapa. Nah, kalau kabelnya dihilangkan, dicopot, dia masih connect. Itu SPF. Jadi routing yang harusnya dipakai kalau di kantor-kantor besar, perusahaan-perusahaan besar, ada kabel gigit tikus, ya kamu nggak akan dipanggil disuruh datang ke kantor. Ya, dengan catatan kabel yang putus adalah kabel antar micro T. Ya, kalau kabel yang ke PC putus ya lain cerita kan itu. Ya, mau sesakti apapun settingannya, kalau yang ini yang putus ya nggak nyambung. Ya, itu OSPF.